Oke, halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat? Harus sehat ya. Kembali lagi dengan saya Devintia yang akan jadi host pada Community Level Up Club pada malam hari ini. Malam hari ini seperti saya udah tulis di caption Instagram di iCommunity sebelumnya kalau topik ini nih sangat menarik ya, menarik banget karena kita akan membahas soal influencer. Jadi kayak buat strategi marketing bagi Bapak Ibu yang punya bisnis nih. Bapak Ibu pasti kan kalau, punya bisnis terus pengen bisnisnya dikenal, pastinya, eee, pengen mencoba berbagai cara strategi marketing ya, salah satunya bisa pakai influencer itu. Nah, untuk udah Bapak Ibu pasti juga udah tahu ya, untuk siapa sih yang akan jadi, narasumber kita gitu, yang jadi narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Dayang Melati dari CEO Dynamic Bus. Sebelum saya panggil, sebelum nanti Bapak Ibu langsung fokus ke narasumbernya, seperti biasa saya mau share dulu tentang iCommunity gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu fokus ke narasumbernya dan Bapak Ibu ingin tanya lebih lanjut tentang materi kita malam hari ini, izinkan saya buat share dulu tentang iCommunity. Karena selalu ada member baru, jadi saya kayak harus tetap memperkenalkan iCommunity itu apa sih dan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan iCommunity gitu. Oke, selamat malam Bapak Ibu iCommunity yang baru hadir atau yang sudah lama jadi member pun atau yang oh iya, ternyata saya pernah join komunitas iCommunity ya, kayak gitu. Selamat datang. Jadi iCommunity ini, dibangun oleh Pak Juanda Rovelim yang tadi menyapa Bapak Ibu ya. Jadi beliau adalah founder Kafling Solusi Digital, CMOPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak banget certified trainer, khususnya di bidang digital marketing. Nah, beliau juga founder Community tentunya, lalu, digital marketer. Beliau punya banyak banget buku-buku yang, mmm, yang udah ada gitu ya, ini salah satu contohnya gitu. Nah next lalu apa sih iCommunity itu? Jadi kalau boleh saya bilang iCommunity itu adalah sebuah platform community kayak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar komunitas, tapi dia adalah platform komunitas. Dengan visinya yaitu platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu apa sih tujuan iCommunity? Ada 4 nih Bapak Ibu, yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antara anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih Bapak Ibu. Keren ya ada kode etiknya karena kita nggak ingin jadi platform komunitas yang cuman koko-koko aja di WA aja terus habis itu udah ngilang gitu aja. No, kita pengen jadi platform komunitas yang firm kayak gitu. Jadi kita punya kode etik. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, pintar dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir nih, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu sekilas tentang community. Untuk apa yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan community nanti saya bisa jelaskan lagi di akhir sesi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita langsung ke inti acara kita pada malam hari ini adalah iCommunity Level Up Club dengan judul Gagal Total dengan Influencer. Belajar dari kegagalan untuk meraih sukses dengan strategi marketing dari CEO Dynamic Bus, Ibu Dayang Melati. Selamat malam, Bu.
Oh, masih di-mute. Selamat malam, halo semuanya. Halo, selamat malam. Sehat ya, Bu? Sehat, apa kabar Mbak? Ini seru banget nih kayaknya nih MC-nya nih. Uh, biar Ya? rame, biar kerasa sampai ke layar ini. Oh, keren, keren, keren. Nah, Mm. mungkin sebelum kita mulai nih, Bu, ke PPT kita gitu ya, sebelum menjelaskan lebih lanjut, boleh nggak, Bu, dijelaskan terlebih dahulu dynamic dynamic bus ini apa sih, Bu, ya mungkin? Terus habis itu kenapa kok memilih topik ini? Kenapa sih kayak gitu? Boleh ya, Bu, ya? Ya boleh banget dong. Oke, silahkan. Alright, sebelum kita mulai, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dayang Melati. Saya adalah CEO dan juga founder dari Dynamic Bus. Dynamic Bus itu adalah sebuah nano dan micro influencer platform. Nah, biar tambah seru nih malam ini, saya ingin membagikan video ya. Kayaknya saya udah admin ya di sini ya. Saya akan ngebagiin video ini, share screen dulu. Where is it here? Oke, share. Iya, udah lihat ya YouTube-nya? Oh ya, oke. Udah ya. Ini sedikit menjelaskan ya, silahkan. Suaranya nggak muncul ya? Suaranya nggak muncul. Sekarang udah. Oh, ini mungkin belum diklik yang share sound kayaknya. Mau diulang kah? Share sound-nya yang waktu share screen ada share sound-nya. Ah. Oh, oke, hold on ya. I'm gonna stop it first. Share kan ini kan share Share, terus di ya. sebelah kanan, di Oh, sebelah Pojok share. kanan. kiri ya, Yes. Oh, iya sound-nya. benar. Takdir, maaf anak ini soalnya. Anak. Oke, kita ulang lagi aja ya. Lalu seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu tadi Dynamic Buzz. So, kita adalah platform nano dan micro influencer. Kita itu terlahir dari social media agency juga, namanya Dynamic Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, bahwa pasar ataupun masyarakat itu menemukan masalah yang lebih konkret ya, yaitu meningkatkan trust dan juga brand value di negara kita plus 62 ini tidak hanya dengan sekedar ngonten gitu ya, istilahnya like the brand is talking to the audience, tapi bagaimana kita bisa create dan juga menginfluence menggunakan user generated content atau UGC, yang mana orang lain yang merekomendasikan dan mempromosikan produk kita dengan sasaran yang mana orang lain ini mempunyai teman yang real juga, punya community yang real juga. Sehingga ketika mereka mulai berbicara tentang sebuah produk ataupun jasa, itu akan diterima baik oleh sekelompok orang yang mereka sebarkan informasinya tersebut. So we call it early content creator. Yang mana biasanya kita taunya kayak selebriti doang gitu kan. Kalau zaman dahulu kala kan yang masuk TV pasti menang gitu kan. Yang masuk koran berarti terkenal.
yang masuk radio terkenal, yang masuk TV terkenal, yang punya baliho terkenal gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya platform digital ini, dengan adanya teknologi dan juga internet, actually informasi itu bisa kita atur, bisa kita sebarluaskan dengan apa namanya? Dengan harga yang sangat efisien, lebih terjangkau, lebih kreatif, lebih tepat sasaran dan juga sebagai negara plus 62 ya, pasti kita lebih percaya yang namanya I think most of the people according kepada Bapak marketing which is yang botak itu adalah Seth Godin mengatakan bahwa the most influential marketing strategy pertama itu adalah the best product dan yang kedua adalah word of mouth atau dari mulut ke mulut. So sebelum mulut ke mulut pastinya kita para pebisnis harus tahu we have to prepare a very good product so that people bisa talk about the product, bisa ngobrol tentang produk tersebut, then they feel happy about it. Banyak sekali kita lihat produk-produk yang gagal, namun marketing budgetnya sangat besar. At the end of the day, produk itu nggak take off gitu loh. Banyak sekali. The most important thing before we talk about marketing itu adalah sebenarnya identity dari produk tersebut, yang mana dari brand identity itu punya nilai lebih oleh dari sebuah produk ya istilahnya, nilai lebih dari sebuah produk tersebut yang benar-benar memberikan value yang besar kepada calon customer atau calon pembelinya, sehingga orang-orang itu merasa benar-benar ketika mereka mendapatkan pengalaman menggunakan jasa, menggunakan produk, itu mereka benar-benar bersyukur gitu loh istilahnya. Wah, udah ada pertanyaan aja ya. So, that's exactly why Dynamic Buzz is lahir ke marketing industry yang ada sekarang gitu. Karena we wanted to create a very powerful word of mouth. Kita engineered word of mouth-nya itu untuk mempercepat scale up-nya atau awareness-nya dari teman-teman brand lokal ataupun UMKM. Sehingga lebih banyak orang yang tahu, sehingga lebih banyak orang yang percaya, sehingga lebih banyak orang yang kepo terhadap produk dan jasanya para brand lokal atau para teman-teman yang punya brand di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. I think here present juga I would like to say selamat malam kepada kurang lebih dynamic seperti itu dan I would like to say selamat malam dan terima kasih banyak kepada foundernya iCommunity, kepada MC, kepada teman-teman yang hadir di sini dan pastinya kepada tim Dynamic Buzz yang sudah bekerja keras pastinya to make this partnership happen. Karena sebelumnya udah live juga ya bareng the founder itself ya. Kemarin saya juga nonton luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih Bapak. Dan semoga malam ini kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. I hope karena ini ya the chosen 24 atau 24 juta orang yang ada di sini. Semoga kita bisa berkomunikasi lebih santai, lebih bisa sharing-sharing dan mungkin semoga 1 jam atau 45 menit ke depan ini menjadi sebuah investasi yang bagus untuk kita bersama. Sehingga kita bisa lebih scale up lagi ke depannya, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu aja, kembali lagi ke MC. Terima kasih. Oke, wah makanya udah dijelasin dari panjang kali lebar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kayaknya nggak tanya nih bakal rugi sendiri nih Bapak Ibu. Harus kalau misalnya nemu narasumber kayak gini, kita curi Bapak Ibu ini ilmunya tuh kita curi ya. Jadi siapkan pertanyaannya buat Bapak Ibu. Pak Arjo udah tanya, tapi hold dulu, sabar dulu Pak. Nanti kalau tanya nih langsung budayanya nggak akan jelasin soal apa materi kita malam hari ini nih nanti. Oke, jadi karena yang terpenting dari tadi adalah word of mouth, terus habis itu bagaimana orang tuh bisa kepo, gimana orang bisa kepo dengan brandnya itu sebelum ke pembelian, seenggaknya tahu dulu lah. That's why mungkin memilih dari influencer ini ya, Bu. Dan Betul. mungkin ada yang beberapa merasa gagal dengan influencer ini, atau maksudnya bukan gagal ya apa? Mungkin kayak waduh kok nggak naik ini ya, kok nggak Betul betul berhasil betul. kayak gitu. Mhm. Itu alasan kenapa kita pakai judul malam hari ini. Oke, Oke. langsung aja nih Bu, kayaknya langsung ke materi ya. Soalnya Oke. Bapak Ibu udah nggak sabar. Nah ini saya share screen atau gimana ini jadinya? Oh iya, saya share screen aja lagi ya kalau kayak gitu Mbak. Oke, Nggak apa-apa ya. baik.
Cuman sebelum saya share screen, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya sama teman-teman yang ada di sini karena ini udah intimate ya istilahnya gitu dan saya juga berharap hari ini saya juga belajar banyak dari audiens yang dari iCommunity people yang hadir di sini dan semoga saya juga bisa sharing-sharing pengalaman saya yang bangun dynamic dari 7 tahun lamanya ya. Juga di sini ada tim saya pastinya mungkin kita bisa sharing-sharing bareng sehingga bisa maksimal nih kita 1 jam ke depannya. Before we got started, mungkin aku pengen bisa di-type dulu di kolom ke komentarnya kayak di sini tuh, bisnisnya apa gitu kan, terus dari kota mana gitu kan. Terus, kenapa sih kita memilih sentimen yang kayak negatif gini ya, Mbak Devin, karena, banyak sekali sekarang yang namanya influencer marketing tuh sangat marak gitu loh istilahnya. So everyone is influencer gitu kan. Apalagi kita ngomongin nano, ngomongin mikro, yang follower-nya 3.000 aja sekarang udah bisa dapat endorse-an gitu kan, how this is happening gitu kan. So, bisa, komen dulu, di sini bisnisnya apa, terus habis itu ya Mas Ranza ini Mas Ranza yang aku kenal bukan ya? Ya mungkin Udah bisa langsung pertanyaan aja nih, Pak. iya Mungkin tiba-tiba bisa pertanyaan nih, dijelasin dulu Pak Renza, apa nih, mungkin bisnisnya bisnis apa apa gitu kan. profesional gitu? Heeh, sambil-sambil nih saya jadi kenalan juga nih sama, teman-teman yang ada di sini, Wahyuni, Erniwati nih, ada banyak ya di sini, mungkin oke ada yang fashion and tech, wah gokil, ikan hias, wah oke ya silakan dilanjutkan ya teman-teman ya sambil aku juga share screen ya, for the next, untuk slide kita hari ini. And I think topiknya sangat-sangat menarik banget, dan aku sangat, apa namanya ya, sangat ke-trigger juga nih buat diskusi sama, teman-teman yang hadir di sini because, menurut aku ini topik yang sangat menarik di 2024 di saat semua orang udah sangat-sangat, apa ya, udah sangat-sangat sangat, familiar kebanyakan karena menurut riset dari Nielsen, 8 dari 10 orang yang ada, pengusaha yang ada di Indonesia, itu sudah menggunakan di Indonesia loh ya, bukan di dunia loh ya. 8 dari 10 itu sudah pernah menggunakan strategi, bukan jasa aja ya, strategi influencer marketing. Terlebih itu dia minta temennya yang ngepromosiin, dia minta dia emang literally bayar orang buat ngepromosiin which is we call it like, endorse gitu ya. Dan juga ada dia yang kayak secara organically menggunakan strategi yang kayak, oh setiap orang yang share story bakal dapat es teh gratis or whatsoever. So basically influencer marketing itu sangat-sangat happening sekarang. And unfortunately sayangnya layaknya dulu digital marketing itu raise up ya, waktu digital marketing lagi mau naiknya gitu kan. Ada orang ada 2 kubu tuh teman-teman, dia ngerasain kayak, "Apaan posting-posting nggak ada iniannya," gitu, "nggak ada manfaatnya buat bisnis aku," gitu. Terus ada juga orang yang posting tiba-tiba langsung beli rumah, beli mobil, oh tiba-tiba liburan ke luar negeri gitu kan, karena bisnis online-nya. So always ada 2 kubu nih teman-teman, ada orang yang pro banget dan ada orang yang tidak pro gitu loh istilahnya, kayak merasa belum mendapatkan hasil dari situ. Dan, kalau Warren Buffett bilang, "You are the enemy of what you don't know," gitu. Kita itu adalah musuh dari segala sesuatu yang tidak kita tahu. So, kalau seandainya kita tidak ingin bermusuhan dengan banyaknya case-case orang yang sudah sukses, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, mengenai pengetahuan yang pengen kita gunakan di bisnis kita. So that, eee, tools ataupun strategi ini tidak menjadi musuh buat kita. Karena ada orang yang mikir yang kayak, "Apaan udah nge-endorse 35 juta pakai Nagita Slavina tapi kok nggak ini," gitu ya istilahnya, nggak ada manfaatnya, "Why this is happening?" Gitu istilahnya. So, topik ini kita bakal bahas mengenai itu, kita bakal bahas mengenai good case dan kita juga bakal bahas mengenai, bad case-nya. Sehingga teman-teman bisa, mengukur apakah influencer marketing ini cocok untuk bisnisnya teman-teman gitu. However, cocok atau tidaknya itu lagi-lagi tergantung kepada bisnisnya dan juga tergantung kepada stage dari bisnis tersebut gitu.
Kadang-kadang ada loh bisnis yang emang tidak butuh tidak butuh influencer marketing. So, kalau seandainya ini bisnis tidak butuh influencer marketing, mau seperti apapun kita jualin, kita kasih edukasi dan bla bla bla, ya tidak akan works gitu loh. Karena literally marketing itu apa sih? Marketing itu kan istilahnya sesuatu kata kerja yang sedang dikerjakan ya, memasarkan, which is ya berarti mengkomunikasikan. Makanya di dalam ilmu digital marketing itu ada 3 paket teman-teman. Ada branding, ada marketing, dan ada selling. Jadi ada 3 hal gitu. Yang mana 3 hal ini tuh tidak bisa kita lepaskan. Mereka tuh kayak infinity gitu. Ada orang yang kayak, "Ah, aku nggak mau mulai branding gitu, aku langsung jualan aja," gitu. Ada nggak yang work seperti itu? Ada. Ada nggak yang contohnya dia nggak punya produk, dia nggak punya jasa, tapi dia ngejualin barang orang lain, dia marketingin barang orang lain. Cuan nggak dia? Ada, affiliate, dropship, ada kok yang cuan dari situ. Terus ada juga yang bangun brand dari awal, dipikirin produknya, warnanya, ininya, segala macam. Dan baru dia memarketingkan produknya dan akhirnya cuan banyak. Humans, brand-brand lokal, Scarlett, dan lain sebagainya. So teman-teman harus tahu, before we got into whether apakah influencer marketing ini cocok atau tidak dan segala macam, basic fundamental kita harus paham dulu bahwa in order for us to run the business atau untuk melakukan bisnis itu semuanya, ada 3 faktor ini yang tidak boleh kita lupakan. Branding, marketing, dan juga selling. Branding like literally siapa kita, identitas kita, bentuknya seperti apa gitu loh. Marketing ya kita memarketingkan dari si branding tersebut. Lalu setelah kita tahu identitas kita mengkomunikasikan hal tersebut, baru kita jual value-value yang ada. So basically any business bisa mulai dari yang mana aja karena bentuknya bulat. Ada orang nggak punya duit buat branding, dia mulai dari marketing dulu, dia mulai dari sales dulu. Boleh nggak? Boleh. Jadi menurut POV saya, point of view saya, nggak ada tuh yang namanya branding dulu baru marketing, selling dulu baru marketing itu nggak ada. Karena dia tuh kayak lingkaran teman-teman. So anywhere you can always start gitu loh istilahnya. Depend on resources atau hal-hal yang teman-teman punya saat ini gitu. Nah sekarang, Tolong ini dijadikan muhasabah untuk kita semua ya. Sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Jadi buat kalian semua, dengerin sedialah kain kafan agar tidak merepotkan orang lain. Kalau kalian mau, bisa cek di Instagramnya kain kafan full cover. Oh my god, kedengeran nggak suaranya Mbak Devin? Kedengeran, aman, aman. So ini tuh emang bahkan setingkat kain kafan pun udah dijualin online sekarang. Jadi saya pernah waktu itu ngisi acara bareng BUMN di Tangerang dan salah satu owner yang datang bareng saya itu adalah penjual kain kafan yang dia buka butik gede banget gitu. Dan dia tuh mulai dari jualan kain kafan gitu. Dan ternyata jualan kain kafan itu sangat besar sekali omsetnya teman-teman. Dan hal seperti ini angle-nya bisa kita ambil dari berbagai macam gitu loh in order to sell kain kafan gitu. Bayangin aja banyak sekali orang yang meninggal tapi nggak tahu kain kafannya seperti apa. Dan kita bisa lihat bagaimana di era sosial media marketing ini gitu yang mana kita sosial media marketing itu kan artinya kita mensosialisasikan, mengkomunikasikan mengkomunikasikan branding kita atau berbicara dengan calon potential customer kita melalui social media gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali angle dari cuman hanya sekedar kain kafan yang bisa kayak bikin produk ini tuh jadi demanding, dia bisa create demand gitu loh. Dia bisa meng-create desired orang untuk membeli gitu. So, this is a sample of it. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita ngomongin worth it atau tidak gitu ya istilahnya untuk kita mengendorse gitu ya, pakai influencer marketing aja, nano atau mikro dan bla 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 bla. Dari zaman dahulu kala, konsepnya atau patternnya kita untuk beriklan itu tuh nggak jauh-jauh beda. Pertama itu ada yang namanya organik ya teman-teman, which is ya kita ya secara organik dengan berjalannya waktu mungkin tahun 1970 sampai 80 dan bahkan mungkin di awal-awal tahun 2000 banyak toko yang bentuknya kecil banget gitu kan tapi
kayak rame banget orang yang datang ke situ gitu. Kenapa? Dia nggak punya Instagram, dia nggak pernah ngiklan, tapi kok bisa ini restoran rame banget gitu kan sampai ngantri dan lain sebagainya udah berpuluh-puluh tahun. Definitely dia secara organik berkembang. Karena asal teman-teman tahu, di brand nilai paling mahal dan paling susah untuk ditiru dalam brand itu adalah waktu. Jadi kalau teman-teman ini punya usaha, orang tuanya punya usaha 10 tahun, 24 tahun dan segala macam, itu adalah unfair competitive advantage atau competitive advantage yang tidak bisa ditiru. Yang mana ekspektasinya orang bakal ngira yang kayak, oh, this product or this brand is already very long ataupun existed very long, udah lama di pasaran, masa nggak bagus gitu kan. Kalau dia aja bisa bertahan selama 24 tahun. Makanya brand-brand yang sudah lama itu selalu bilang kayak since 1985, since whatsoever. Kayak kita lihat kecap asin yang dari tahun berapa gitu. Atau saus tiram yang dari tahun berapa gitu. Karena itu menunjukkan kredibilitas yang memang tidak bisa dicontoh oleh produk rumahan yang baru jadi kemarin sore gitu. So it's all about organically dengan berjalannya waktu biasanya. Dan itu tuh dengan kelebihan apa? Pastinya dia mempunyai kredibilitas, kualitas, kepercayaan, dan biasanya relatif lebih murah biasanya. Ya. Terus yang kedua, setelah organik nih, sebelum masuk zaman-zamannya endorse pada tahun 2010 nih teman-teman. If you guys notice ya. Itu ada namanya iklan. Nah, iklan ini itu udah banyak banget juga apa namanya ya? Banyak sekali variannya. Kalau dari tipe kue tuh tipe rasanya itu variannya tuh banyak banget gitu. So iklan ini sebelum masuk ke dalam online, dia dulu juga udah ada offline gitu. Yang offline itu ya dari baliho, masuk TV, koran, majalah, pamflet, brosur itu juga termasuk bagian dari iklan. Ya teman-teman ya. Nah bedanya apa sih sama endorse? Nah endorse ini dia itu namanya di endorse gitu. Which is we are using almost living thing ya. Sekarang udah almost nggak living ya. Karena kita punya influencer itu udah ada juga influencer AI actually. Yang sekarang juga lagi marak ya. Cuman marketnya itu lagi-lagi berbeda. Living thing yang mana dia tuh merekomendasikan produk atau jasanya teman-teman itu berdasarkan like personalized experience gitu istilahnya. Sehingga orang-orang itu nih contohnya nih ya, misalnya Mbak Devin gitu kan. Kenapa nih endorse ini jadi lebih marak di Indonesia? Apa? Terus mau Pencet kayaknya, nggak apa-apa. Oh, kepencet. Oke. Oke. So misalnya Mbak Devin. Mbak Devin ini MC misalnya Mbak Devin punya sahabat baik lah istilahnya dari kecil gitu ya. Namanya misalnya Ajeng. Nah, Ajeng ini udah temenan sama Mbak Devin dari kecil, udah SD, SMP bareng, bla bla bla. Terus sering nongkrong bareng gitu kan. Terus Mbak Devin bilang, Jeng, aku kayaknya mau beli ini deh, mau beli laptop gitu ya, karena aku mau masuk kuliah or something lah gitu istilahnya. And you said like, aku mau riset dulu ya, kata Mbak Devin. 3 bulan Mbak Devin nabung dan juga riset gitu kan. Terus di bulan ketiga pas Mbak Devin mau beli gitu kan, Mbak Devin ngomong ke Ajeng, Jeng, temenin dong beli laptop gitu. Laptop apa gitu kan. Ajeng bilang, nanya nih ceritanya ke Mbak Devin. Mbak Devin jawab, oh aku mau beli Asus tipe sekian-sekian gitu kan. Terus tiba-tiba Ajeng bilang, jangan yang itu katanya Ajeng. Padahal nih Mbak Devin udah riset 3 bulan ya. 3 bulan nabung, riset dan segala macam. Tiba-tiba pas hari H sahabat dekatnya Mbak Devin bilang, itu laptopnya jelek. Temen aku kemarin udah ada beli, sehari dipakai langsung meledak gitu contohnya. Apa yang Mbak Devin rasakan? Ragu nggak kira-kira? Wah, langsung kayaknya nggak bisa dibeli deh, nggak pakai ragu kayaknya. Langsung Padahal kayak itu laptop bukan Ajeng yang beli, temennya Ajeng. Bayangkan. So Ajeng bilang kalau temennya kemarin beli dan sehari meledak, oh itu tuh daudnya, ragunya tuh langsung tinggi gitu. Kayak, wah kok bisa gitu loh istilahnya. Bahkan di sebagian orang tuh langsung ya tadi kayak Mbak Devin bilang, oh aku nggak jadi beli Mbak gitu kan.
because ada case tersebut. Nah, that's actually the powerful dari word of mouth tadi, dari endorsement, dari recommendation. Nah, kata kuncinya itu adalah orang yang dipercaya, teman-teman semuanya. Oke, dan case-nya satu itu. Pertama dipercaya, dan yang kedua, Ajeng ini bilang bahwa dia melihat temennya kemarin beli. Bayangin, ini orang udah dipercaya dan dia orang yang kita percaya lihat dengan mata kepalanya, temennya beli dan meledak. Ada credibility nggak kira-kira di situ? Ada ya, karena dia lihat ada temennya yang udah beli. Jadi bukan dia yang asal ngaco aja gitu yang kayak kalau Mbak Ajeng yang bilang, lo yakin mau beli Asus? Udahlah beli Apple aja contohnya nih ya. Terus Mbak Devin bilang, emang kenapa beli MacBook gitu kan contohnya. Ya MacBook kan orang-orang keren ya yang make. Terus kayak ya lama aja gitu kayaknya. Nah padahal si Ajeng nggak punya MacBook. Kira-kira Mbak Devin gimana? Hmm. Ya oke gitu kan istilahnya yang kayak oh I got your point gitu kan istilahnya but meh gitu kan istilahnya I've done my research for 3 months and you are telling me out of nowhere nggak ada base sama sekali bahwa it's bad gitu kan pasti yang kayak apaan sih gitu kan istilahnya it's just like meh gitu kan. Nah so intinya teman-teman bedanya endorsement organik dan juga ads ini adalah endorsement itu harus mempunyai komponen-komponen tersebut. Dia harus mempunyai kredibilitas dalam hal yang dia sampaikan. Dan yang kedua, dia mempunyai trust level yang tinggi gitu loh istilahnya. Untuk spesifik topik yang disampaikan. Atau yang direkomendasikan oleh orang tersebut. Oke. So, dalam hal ini perbedaan ads, endorsement, organic content itu sangat-sangat jauh banget berbeda. Dan mereka itu adalah completely different strategy. Ya, teman-teman ya. That's what we are trying to say at this point. Ya, silakan kalau seandainya ada yang mau nanya di bagian ini bisa mulai ditanya ya, teman-teman. Tolong ini Alright, aku move dulu ke next slide. Ini sampai jam berapa ya, Mbak? Biasanya kita Halo, Mbak sampai Devin sampai jam jam berapa ya? 20 Pagi ya? sebenarnya sampai 20.30 sih, tapi kadang kita sampai Oke. jam 20.45 Pagi ya? boleh, tergantung pertanyaannya nih, gitu. Iya, oke. I'll try to make it quick. So, endorsement tuh yang mana sih teman-teman? Nah, itu ada level-levelnya juga nih teman-teman. Jadi ada yang namanya nano, ada yang namanya mikro, ada yang namanya makro, dan juga ada yang namanya mega. Nah, ini diambil kategori ini tuh banyak sekali perbedaannya. Tapi ini adalah most general yang di-highlight oleh CNN dan juga Hootsuite biasanya. Nano itu emang orang-orang di under 10K dan mega itu emang orang yang udah di atas 1 juta. Nah, makro itu adalah orang-orang di atas 100.000 dan juga mikro influencer tuh yang mana sih Mbak Dayang? Nah, mereka itu adalah orang-orang di atas 10K sampai 100K. Oke? Next. Nah, sekarang. Tadi aku udah ngobrol mengenai bagaimana sih ngelihat worth it atau tidaknya. Komponen paling utama tadi adalah 2 ya teman-teman ya, which is pertama itu adalah trust level yang dimiliki oleh orang tersebut. Kedua adalah kredibilitas dari orang tersebut untuk bilang ya emang ini enak. Bayangkan teman-teman ada misalnya Raffi Ahmad bilang bahwa rok cewek ini bagus gitu contohnya. Padahal dia bukan cewek dan dia nggak pakai rok. Kira-kira gimana? Yang kayak apaan sih gitu. Pasti gitu kan. So it's very important for us as a business owner to really have these 2 main components to understand gitu loh istilahnya untuk memilih KOL mana yang worth it untuk nge-represent kita. Nah, termasuk nih kayak follower atau personality-nya cocok sama target market dari brand kita. Exactly. Jadi kalau seandainya teman-teman itu jualan kosmetik kan nggak mungkin yang endorse Agim gitu kan kayak jauh banget karena dia nggak make. Terus yang kedua nih teman-teman, oke Mbak Dayang, I got this 2 point gitu. Tapi gimana ya? Kenapa ya? Aku masih kadang-kadang dapat tuh yang kayak kok masih nggak pas ya? Aku nggak convert ya. Nah ini trikinya di sini nih. Kalau bisa diperhatikan ya teman-teman semuanya ya. Ini sangat-sangat tricky. Ada orang yang bilang bahwa pastikan IR atau engagement rate ya. Biasanya ini bahasa-bahasa anak KOL nih, IR lah katanya gitu kan. Engagement rate.
itu benar-benar tinggi. Jadi sekarang itu namanya follower, jumlah like, jumlah view, itu biasanya kita bilang angka kosmetik. Jadi angka kosmetik itu yang something yang sometimes bisa dibeli gitu loh istilahnya. Tapi sangat-sangat sulit yang namanya untuk apa ya, sangat sulit untuk mengecoh yang namanya engagement rate. Engagement rate itu adalah kualitas engagement atau relasi antara si influencer atau content creator dengan audiensnya. Nah, pastinya kita pengennya tuh yang pas waktu bilang kayak misalnya nih, Nagita Slavina bilang, dia kan lagi punya baby ya sekarang ya, terus dia bilang, kayak ternyata bayi aku sejak pakai popok ini tidurnya nyaman banget gitu contohnya. Atau enggak dia jadi tambah sehat banget gitu. Dan ternyata, follower-nya Nagita Slavina ini emang ibu-ibu gitu loh, emang ibu-ibu, emang, apa ya, emang cocok lah dengan personanya dia dan dia sering jawab jawaban komen dan lain sebagainya. Nah maka, pastinya engagement rate-nya itu tinggi dan cocok. Nah tapi kalau Nagita Slavina disuruh misalnya jilbab, nge-endorse jilbab gitu kan istilahnya, padahal dia nggak pakai jilbab dan audiensnya pasti cringe banget, "Ini kenapa orang seperti ini?" Gitu kan istilahnya, "You are recommending us something that you don't use," gitu yang tidak kamu pakai. Nah biasanya tuh agak sedikit menurun. Jadi usahakan, nah oke ada yang sekarang kalau kita ngomongin Nagita Slavina is too far away. Sekarang kita gimana menganalisa misalnya yang sekarang kebanyakan dipakai tuh yang ini ya teman-teman ya. Gimana sih back-nya? Yang banyak dipakai sekarang itu adalah mikro dan nano nih, yang sekarang banyak dipakai oleh UMKM. Nah, for this nih teman-teman semuanya, for this, teman-teman harus yang namanya ngecek seberapa engage dia, seberapa sering dia ngobrol sama audiensnya, seberapa banyak dia balas komen, seberapa banyak dia berinteraksi dengan audiensnya, itu penting-penting banget. Nah, oke kadang itu kan agak riweuh ya ngitungnya dan segala macam. Oke, fine. Nah, trik yang berikutnya itu adalah menghitung yang namanya cost per view. Anggaplah nih ya istilahnya teman-teman ya yang kayak seboncos-boncosnya kita gitu kan. Setiap kita ngeprint yang namanya satu brosur atau kita ngeprint satu brosur lah ya biasanya kalau orang-orang dahulu kala gitu kan. Pasti kita udah ngitung, oh satu brosur itu harganya misalnya 100 perak gitu contohnya. Nah, kalau dari kita kita lihat ada orang yang followernya itu 1 M dan ternyata average view-nya itu adalah 100.000. Berarti kalau kita, kalau average view-nya itu 100.000, berarti kan untuk per iniannya, per view-nya, orang yang nge-view konten tersebut adalah 100.000, itu ada cuman 10 perak. Dan itu masih lebih murah dibandingkan teman-teman semuanya itu membeli, bikin brosur offline. Oke? Dan itu berlaku kelipatan. Jadi anggaplah teman-teman ini pengen tahu ini worth it aku bayar dia 35.000.000, 100.000, 700.000 or whatsoever. Itu adalah dengan cara ngehitung nih, berapa average rata-rata orang yang ngelihat kira-kira nanti kontennya itu ada berapa. Ya kita hitung, apakah cost per view-nya misalnya kita bayar 500.000, terus yang nge-view misalnya 10.000, berarti kan cuman berapa, 5 perak ya jatuhnya kita bayarnya untuk satu orang ngelihat tentang brand kita. Menurut teman-teman ini masih worth it atau enggak gitu? Kalau seandainya masih worth it, gaskan. Oke ya. Nah jadi ini adalah 3 komponen yang menurut aku paling basic untuk teman-teman lihat ketika ingin menganalisa atau memilih, tipikal influencer mana atau influencer mana yang cocok untuk brand-nya teman-teman. Nah, sekarang kita tanya, kira-kira nih nge-endorse influencer itu selalu rugi atau emang nggak pernah balik modal sih gitu ya? Nah, sebelum nih teman-teman understand tadi konsepnya, aku tadi udah bilang 2 hal yang itu tadi yang paling penting ya. Dia punya trust level yang tinggi dan dia punya kredibilitas gitu ya. Penting banget juga nih, untuk teman-teman pebisnis yang ada di sini sebelum yang namanya kita nge-endorse ya teman-teman. Itu penting banget, pakai bangetnya 1.000 kali. Itu adalah menjaga yang namanya kualitas dan kredibilitas dari produk atau jasa kita terlebih dahulu, ya. Jadi pastikan
sebelum dipromosikan secara jor-joran, emang produknya itu tuh emang udah sangat bagus dipakai oleh orang lain. Sehingga ketika diterima oleh influencer tersebut, ya emang produknya itu bagus. Dan juga ketika followernya si influencer itu tuh beli, ya itu juga emang udah bagus gitu loh. Karena ingat katanya Seth Godin bahwa the best marketing strategy is actually the best product. Oke ya teman-teman. Nah, kalau seandainya kita lihat lagi gitu kan, misalnya kita preview nih dari yang rugi atau tidaknya kita gitu ya teman-teman. Kelebihan kita menggunakan si nano ini tadi dan mikro itu balik lagi seperti yang tadi aku katakan bahwa user generated content itu sangat-sangat penting untuk early business owner gitu. Karena kita butuh third people opinion ya, third people opinion to discuss or to talk about the product gitu. Not only this product atau jasa itu direkomendasikan oleh orang yang punya, tapi bagaimana sih orang lain ketika menyentuh dan bereksperimen dan bereksperience dengan produk tersebut tuh gimana sih hasilnya gitu. Do they like it? Do they have it? Do they happy to have the product? Apakah produknya itu tuh benar-benar menguntungkan atau tidak gitu loh. So, sebelum itu dipromosikan, kita make sure dulu bahwa konten-konten kita itu sudah rapi, konten-konten kita itu sudah tertata dengan baik. Karena orang apa teman-teman, ketika ketika jualan kita itu diposting online, pasti yang akan dicek pertama kali apa? Ya page kita dong. Ya page kita kayak gimana gitu loh. Kalau page kitanya ya ngasal, ya nggak jelas gitu kan. Ada foto pribadi, ada foto jualan, ngacak semuanya gitu kan. Nah itu yang tadinya tinggi, trust levelnya orang jadi nanya, ini kira-kira kalau aku bayar dikirim nggak ya barangnya gitu. So it's very important untuk teman-teman apa tuh namanya mengasah dan juga menata dulu nih dari rumah dari brand tersebut tuh untuk meningkatkan trust level mereka sehingga mereka tuh belinya tuh juga yang kayak oke lah ini bagus nih produknya kayaknya kredibel nih banyak yang beli gitu banyak testimoninya gitu seperti itu. Nah contohnya nih yang kita kerjakan ya teman-teman ini sebuah klinik De Forte ya teman-teman ya sebuah klinik beauty itu reach-nya ini beda ya teman-teman ya. Ada reach, ada impression dan juga ada interaction. Nah, ini aku juga pengen jelasin nih bedanya sama teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu mau endorse terus yang kayak ada yang nih sebenarnya aku nih harus nanya apa sih Mbak gitu. Sebenarnya 3 hal ini tuh sangat penting ya teman-teman ya. Kalau reach itu emang literally adalah jumlah akun yang terjangkau oleh konten tersebut. Oke? Jumlah akunnya. Jadi misalnya nih di sini ada 10 orang ya ngelihat iklan klinik De Forte gitu. Maka reach-nya itu adalah 10. Nah, tapi misalnya dalam 10 orang ini yang satu lihat 3 kali, yang nomor 2 lihat 2 kali, yang nomor 3 lihat sekali. Jadi kayak total ini di-replay atau ditonton oleh semua orang itu biasanya impression itu pasti lebih banyak dibanding reach. Nah, jadi kalau misalnya nih gampangnya nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu buka posting reels gitu ya contohnya ya. Kalau posting reels terus teman-teman lihat kan, oh view-nya ada sampai 1000 gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat reach-nya pasti lebih kecil gitu. Karena reach itu adalah jumlah akunnya yang melihat. Jadi satu akun itu bisa nonton bisa 2-3 kali seperti itu. Makanya ada juga strategi reels itu yang emang purposely dibikin pendek ya cuma 3 detik ataupun 4 detik. Karena niatnya tuh biar diulang-ulang terus seperti itu. Nah, terus ada lagi nih interaction. Nah, interaction ini adalah ketika dia nge-like, ketika dia nge-share, ketika dia nge-save, ketika dia komen. Nah, itu masuk di kategori interaction gitu. So, 3 hal ini nih bisa menjadi patokannya teman-teman juga untuk mengukur sukses atau tidaknya campaign yang teman-teman jalankan. Nah, di Dynamic Klinik De Forte ini merupakan juga langganan kita nih teman-teman. Itu impressionnya bisa sampai 1 juta. Di Instagram loh ini bukan TikTok ya. Kalau di TikTok ini mah B aja ya. Tapi di Instagram udah nyampe segini untuk brand itu kayak luar biasa banget gitu. Dan berikutnya, nah ini adalah contoh-contoh yang Make your body surrender.
Oke. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Ya, objektifnya emang adalah orang-orang yang baru datang ke klinik ini, ngundang orang buat datang gitu kan. Terus yang kayak gimana sih situasinya di sana, what they are paying for gitu kan, apa benefit-benefitnya dan lain sebagainya. Next, nah, kita juga sempat ngelakukan salah satu partai kemarin dengan konsepnya juga sangat unik. Kalau ini yang ini itu emang ini konsepnya unik banget, kampanyenya itu yang mana dia mencoba berbagi ke banyak orang menggunakan influencer. Jadi Waktunya sarapan. Jadi ini salah satu gudeg terenak di Mijilan Jogja. Enak gila. Mbak, 12 lagi ya. ya kayak bagi-bagi setelah itu nanya mereka jadi influencernya itu nge-review makanan lokal, terus makanan itu dibagi-bagikan ke orang yang membutuhkan. Sarapan. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia ketupat Padang langganan aku. Lokasinya itu ada pas banget di perempatan Anggrek Rosliana Palmera Jakarta Barat. Bu, bikin 12 bungkus ya. So, ini adalah banyak sekali ya ketika kita menggunakan influencer itu. Nggak harus semerta-merta yang kayak langsung blek, kita langsung promosi produk kita, ayo pilih Pan. Nggak kayak gitu loh. Tapi ada juga yang menggunakan soft selling teman-teman. Jadi kayak kata-kata yang diulang, terus nomor-nomor yang akan diingat, yang kayak gitu. Sehingga kelihatannya tuh lebih soft selling seperti itu. Endorse Food blogger balik modal berkali-kali lipat. Guys, Minlady mau cerita pengalaman endorse Kanan Akut. Kenapa sih kita pilih Kanan Akut? Karena menurut Minlady, Kanan Akut benar-benar Ini juga ada misalnya penantian endorse. teman-teman punya banyak sekali ini gitu kan. Apa namanya? Punya banyak sekali Endorse Food blogger balik modal. punya banyak KOL yang dipakai gitu kan. Terus pengen dikompilasi juga bisa untuk nunjukin kayak kredibilitasnya. Nah, cuman ada juga loh sebenarnya orang Penantian yang endorse tidak selama happy 2 ya. tahun ke Kita Fadil lihat JD dengerin. berujung nyesel. Hai guys, balik lagi di Nyemil Saji, nyemilnya lagi. Buat kalian yang nanya, Kak itu beneran nungguin sampai selama 2 tahun buat endorse Fadil JD? Oke, aku ceritain sedikit ya guys. Jadi aku mulai ngechatin admin Fadil JD itu dari tahun 2021 sampai di tahun 2023 ini. Di tahun 2021 aku tuh berkali-kali ngechat tapi nggak dibales sama sekali. Nah di tahun 2022 aku cobain lagi, aku usahain lagi ngechat admin Fadil JD. Aku kaget banget ternyata dibales dong. Tapi jawaban dari admin Fadil JD kalau misalkan Fadil ini lagi close endorsement untuk food and beverage. Kenapa? Soalnya dia itu lagi diet waktu itu. Nah oke, akhirnya aku nggak chat-chat dia lagi. Terus di tahun 2023 aku cobain lagi tuh ngechat. Awalnya sih iseng-iseng aja. Dan ternyata dibales dong. Aku happy banget di situ sumpah. Langsung aku minta totalannya itu berapa, langsung aku transfer, abis itu aku langsung kirim produknya ke dia. Aku kirim produknya banyak banget sih, sampai 20 kg cemilan. Terus ternyata nggak lama kemudian, kayak beberapa hari atau kayak mungkin 2 mingguan, ternyata udah di review cepet banget sumpah. Aku kaget dong dapat notifikasi kalau misalkan Fadil JD tuh nge-tag Nyemil Saji. Akhirnya orderan rame banget kan, followers juga naik ribuan. Aku naik sekitar 10 ribuan lebih kayaknya ya. Cuma yang bikin herannya adalah chat di Nyemil Saji tuh sepi banget. Di aplikasi apapun tuh sepi. Tapi orderan rame banget sih. Di sini aku baru ngerasain kenapa Fadil JD itu nyebut followers mereka itu pasukan goib. Karena emang segoib itu, nggak tahu tuh pada kemana, nggak ngechat apa-apa, tiba-tiba langsung check out aja gitu. Aku langsung konfirmasi ke pihak Fadil JD sama adminnya kalau orderan membludak banget. Bahkan sehari aja aku tuh balik modal langsung dapat puluhan juta. Tapi tahu nggak apa yang bikin nyesel? Ya, aku nggak nge-screen recording
aku tuh baru sadar banget. Jadi kalau misalkan kita nge-repost postingan dari selebgram, kalau misalkan postingan dari selebgram ini di atas 15 detik, tapi kita repost terus kita save, itu tetap aja 15 detik doang di kita. Jadi kalau misalkan kita mau full kontennya ya di screen recording aja gitu. Nah itu sih aku nyesel banget, sumpah ini kesalahan aku ya, pure kesalahan aku. Terus aku juga udah nanyain ke pihak Fadil JD-nya. Dengan baik-baik itu aku kayak nanyain boleh nggak aku minta videonya gitu. Tapi nggak dibales, ya wajar lah, mungkin DM-nya kan banyak ya, karena ini juga kesalahan aku. Pokoknya intinya kalau misalkan kalian mau endorse Fadil JD, even itu nunggu lama, menurut aku worth it banget karena balik modal sih kalau di aku. Dan please juga jangan lupa buat di screen record. Oke, so ini juga ada ini gimana negative sentiment is actually bringing us a good vibes ya teman-teman ya. Terus juga ada orang yang ternyata ngendorse beberapa makro influencer. Ini kan Rolly ini juga nggak terlalu banyak ya waktu itu followernya. Ya, I think she is masih makro ya kayaknya. Apa udah mega ya? Terus yang ada juga yang kenapa sih kok bisa nih istilahnya orang-orang yang pakai jasa endorse ternyata bisa zonk ya karena mungkin target marketnya nggak cocok, waktunya nggak cocok. Habis itu ternyata mereka ini bukanlah target market yang pas ya istilahnya untuk produknya sehingga ya akhirnya ngezong seperti itu teman-teman semuanya. I think that's all Mbak. Kayaknya aku lebih seru pengen denger apa ya diskusi ya kayaknya ya bareng teman-teman yang ada di sini yang ternyata sudah banyak sekali pertanyaan. Aku kembalikan lagi ke Mbaknya. Silakan Mbak. Oke, oke, penjelasannya udah sangat detail ya sebenarnya. Dan sekarang saatnya Bapak Ibu bertanya untuk mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau konsul-konsul gitu kayaknya juga boleh ya. Boleh ya Bu Dayang ya? Ya boleh banget silakan. Kita bisa mungkin ada yang pengalaman Mhm. udah make gitu kan istilahnya Udah udah make makai influencer. influencer terus ternyata Mhm. kok nggak work sih Mbak gitu. Mungkin Mhm kita mhm bisa mhm. bedah bareng-bareng malam ini. Oke, boleh banget. Nah, selagi menunggu, kalau misalnya cerita kayaknya Bapak Ibu perlu raise hand ya. Mhm. Jadi selagi menunggu nih, boleh pertanyaan yang dari atas dulu. Ini udah banyak banget. Dari Pak Oke. Arjo nih yang pertama. Dan Mhm. ada beberapa ya, mungkin saya bacakan. Seberapa efektif digital marketing lewat buzz? Karena jumlah viewers yang besar nggak selalu berlanjut pada sales yang besar juga. Di Wah. sisi lain, ada yang tidak punya akun medsos tapi sangat dikenal. Lalu Mhm. pertanyaan kedua dari Pak Arjo juga, apakah menggunakan influencer itu menjamin profit? Karena fixed cost adalah biaya marketingnya, sedangkan fixed cost ini nggak selalu berlanjut pada income dan sustainability. Di sisi lain, terlalu banyak influencer yang tidak mengerti produk mereka. Gitu. Iya, iya. Oke. Ada lagi Udah nih dulu Pak ya. Arjo. Ada 3 ya? Ada 3 boleh. Wow. Nyempil Pak satu Arjo lagi mana Pak sih? Arjo. Bisa raise hand nggak Pak Arjo? Ceritain Iya dong Pak Arjo sedikit. mau ini mungkin Seru mau nih kayaknya ngomong Pak Arjo nih. langsung kayaknya. Iya, jadi 3 Wow. pertanyaan itu kan sebenarnya saling berhubungan ya. Mhm. Jadi ada yang tidak punya akun media sosial tapi sangat dikenal, ada Mhm. yang punya viewersnya tinggi tapi tidak selalu berlanjut pada cuan gitu kan. Mhm. Mhm. Terus di sisi lain makanya ada pertanyaan saya yang kedua, karena menggunakan influencer berarti bisa jadi tidak menjamin profit karena yang pasti yang fixed cost-nya itu tadi biaya marketingnya gitu. Apakah Mhm. dari influencer mau bertanggung jawab kalau misalkan dari pihak vendornya tidak bisa dapat profit, yang pasti Mhm. dia udah menikmati duitnya doang, udah kabur lah istilahnya gitu. Tapi seperti nggak ada timbal baliknya gitu, kayak mau Iya, enaknya iya, iya. di mereka sendiri aja. Terus yang ketiga juga itu tadi. Jadi pada intinya ini kan sebenarnya kan menciptakan suatu kondisi gimana produknya itu bisa sustain dalam arti bisa tetap laku dalam jangka waktu yang sepanjang mungkin. Karena ini Betul. kemudian faktor mana nih sebenarnya yang menentukan apakah misalkan produk quality-nya memang kualitasnya bagus banget gitu kan. Kalau Mhm. makanan rasanya enak banget gitu, nggak pernah Betul. keasinan dan segala macam. Mhm. Atau masif marketing, pokoknya marketing aja pakai endorsement, iklan segala macam semua dimasifkan gitu. Iya, iya. Atau customer service satisfactory rate. Jadi kalau misalkan ada keluhan ada apa langsung direspon, langsung ada apa perbaikan dan langsung terasa gitu manfaatnya. Apakah Mhm. atau malah faktor lain yang lebih menentukan untuk bisa ada kondisi yang long lasting untuk penjualan ini. Karena kan pada intinya kalau untuk vendor ya maunya kan
effortnya minimal ya kan, biayanya semurah mungkin, tapi hasilnya maksimal nih. Jadi Iya gimana betul. ini ya Pak trik-triknya nih? Itu saja sih sepertinya intinya. Terima kasih. Terima kasih. Aku coba ya. Mungkin Mbak Devin nanti coba di list aja mana yang udah aku jawab ya tadi karena lumayan banyak. Tapi menurut aku bagus-bagus ya pertanyaannya dan sangat relate gitu di dunia perinfluenceran dan kenapa sih gagal total dan whatsoever. Pertama mungkin untuk ngejawab semua keresahan dan juga menurut aku sangat lumrah ya Pak Arjo ya tadi ya. Arjo. Pak Arjo berpikir seperti itu. Nah, in fact mungkin seluruh para business owner pengennya investasi semurah-murahnya dan return sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sepanjang-panjangnya gitu kan. Nah, cuman ketika kita ngomongin sales Pak Arjo, aku yakin juga Bapak juga sangat aware dan juga teman-teman yang hadir di sini ya, bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sales tersebut gitu. Kita tidak bisa yang namanya oh aku udah endorse sekali ini kayak tadi ke Fadil Jaidi gitu kan istilahnya. Dia sehari dapat puluhan juta. Mungkin karena kan red cardnya Fadil itu kalau nggak salah sekarang tuh bisa sampai 75 juta kalau nggak salah untuk satu reels. 25 juta story kalau aku nggak salah. Itu juta emang likely duit semua itu gitu. Why they actually can apa namanya make that rate gitu loh istilahnya so high gitu istilahnya. Nah, sebenarnya konsepnya si influencer itu tadi dengan kita beriklan melalui Facebook ataupun Google SEM gitu ya, search engine optimization itu tuh hampir sama, Pak. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa banyaknya yang dia tidak bisa menjanjikan gitu loh istilahnya kayak, "Oh ya kalau kamu, iniin ke aku, kamu bakal dapat return yang segini ya," gitu ya. Tapi tenang dulu, aku yakin kayak langsung, kok gitu? Ih, boncos dong gue." Ini tenang dulu, sabar sabar. Tapi yang namanya digital marketing itu pasti harus ada yang namanya data. Data dan angka yang harus kita pegang atau kita punyai terlebih dahulu sebelum kita endorse yang namanya ke Fadil Jaidi atau ke micro influencer atau ke dynamic gitu loh istilahnya. You guys deserve untuk nanya berapa sih rata-rata kalau ngambil paketan misalnya ngambil paket yang 5 juta gitu kan. Ini berapa sih dari 3 angka paling utama tadi. Pertama, reach-nya berapa, impression-nya berapa, dan interaction-nya itu tuh berapa. Kalau seandainya mau berinvestasi sebanyak 5 juta rupiah gitu contohnya. Nah, Bapak bisa tanya tuh ke Bisdevnya Dynamic, "Emang ini saya investasi 5 juta, let's say mereka bilang, "Bapak akan dapat 3 mikro influencer dan 10 nano influencer," let's say gitu kan. Nah, overall sebagai seorang pebisnis yang harus kita lakukan ketika outcome-nya itu tuh uncertain, kita kan harusnya kita yang harus kita lakukan adalah mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol adalah proyeksi dari campaign tersebut. Nah, jadi Bapak bisa tanya, ini kan perusahaan Dynamic Bus kan udah 4 tahun ya. Pasti dia udah punya track record gitu loh, udah pernah ngejalanin project-project yang sama atau ketika Bapak nge-endorse gitu kan contohnya ke micro influencer atau ke nano influencer, bisa ditanya nih istilahnya ke mereka gitu loh. Dulu udah pernah ngerjain produk yang sama atau belum? Terus yang kedua hasilnya itu seperti apa? Lebih baik lagi biasanya kan kalau mikro yang independen itu mereka nggak punya report ya. Kalau di Dynamic Bus kan kita udah sediain report-reportnya gitu loh. Jadi yang kayak tuh minta ke mereka reportnya gitu loh. Ini bisa minimum standar saya 5 juta ini at least ini akan dijangkau oleh berapa banyak orang. Dan akan diinteraksikan oleh berapa banyak orang. Dan impression-nya itu atau cost per view-nya itu tuh berapa gitu. Karena itu adalah hal-hal yang masih 70% bisa kita kontrol gitu loh istilahnya. Walaupun ya circumstances-nya sangat bermacam-macam gitu ya Pak ya. Tapi itu adalah tiga angka yang menurut aku teman-teman jangan segan-segan untuk nanya ke influencernya. Atau in fact ketika mau ini kemarin ada rumah sakit yang mau make Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu red card-nya satu reels itu adalah 95 juta. Story-nya itu 15 juta. Dan yang diminta oleh rumah sakit itu adalah proposal.
Jadi kayak apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh Raffi Ahmad, berapa track record dia sebelumnya, berapa view yang akan dihasilkan. Karena kalau ditanya nih ke Raffi, bahkan ke setingkat Raffi Ahmad juga, aku nginvest nih sama kamu 95 juta ditambah story 15 juta which is 110 juta. Kamu bisa ngasilin 110 juta juga nggak buat aku gitu. Let's say kita tanya ke Raffi Ahmad gitu ya. Kalau Raffi Ahmad ini adalah Tuhan yang bisa menentukan ya saya bisa kasih Bapak 1,10 M. Dia nggak akan endorse lagi Pak. Dia akan diem aja ngerjain apa yang dilakukan sendiri gitu loh. Karena itu adalah outcome yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita pastikan. Dan untuk mencapai ke tahap sales itu kan banyak sekali faktor-faktornya gitu. Tapi saran kami adalah tadi Pak Arjun nanya, "Jadi gimana nih Mbak untuk, make sure kalau saya itu tidak boncos dan, misalnya ya si KOL-nya itu kan udah ngelakuin, ya udah dia enak-enak aja terima uangnya," gitu kan istilahnya. Nah mungkin mindset-nya bisa kita shift seperti ini Pak, ketika yang namanya yang seperti yang dilakukan sama Mbaknya tadi dia nyesel nih, "Ih kenapa ya aku nggak nge-screen record Fadil Jaidi pas waktu ini," gitu kan. Karena apa, yang dibutuhkan itu adalah physical proof gitu loh. Physical konsepnya itu tuh ada bahwa ini barang pernah dipakai sama Raffi Ahmad, pernah dipakai oleh influencer ini sebanyak berapa orang, pernah dimakan oleh Fadil Jaidi gitu. Karena itu akan meningkatkan trust level dari brand-nya Bapak. Jadi brand Bapak udah berani pakai Fadil Jaidi, berarti Bapak berani berinvestasi let's say 75 juta gitu loh. Nah, berarti kan nih orang nih scale levelnya gede nih, trust levelnya gede nih. Dibandingkan let's say nih Bapak nih ya, Bapak punya kompetitor bukan siapa-siapa, terus ternyata dia baru mulai dan nggak ada orang yang beli produknya gitu loh. Dan tokonya Bapak udah misalnya baru juga tapi udah berani ngendorse ABCDE gitu kan istilahnya. Nah, berarti kan ini udah barang tuh udah dibikin familiar gitu loh istilahnya ke orang-orang gitu. Nah, karena lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa objektif dari user generated content ketika kita menggunakan nano dan micro influencer itu tidak bisa langsung kita todong orangnya kasih saya sales gitu loh istilahnya. Karena itu juga bisa merupakan investasi jangka panjang gitu Pak. Kenapa saya bilang investasi jangka panjang? Contoh nih ya Pak, Bapak nginvest misalnya ke nano influencer 10 orang, followernya cuma 5.000. Anggaplah salah satunya siapa ya? Mbak Devin lah istilahnya. Mbak Devin ini maaf ya Mas, saya jadiin contoh terus nih. Mbak Devin ini nano influencer, followernya let's say di Instagram 5.000, terus dia, "Oh enggak Mbak Dayang, follower saya udah 10K." Oke, maaf ya Mbak ya, seakan-akan aja ya. Jadi follower Mbak 5.000, Mbak dapat project untuk endorse sambal dari sambel lah atau fashion gitu kan ya, atau kerudung olahraga gitu contohnya gitu. Ketika Mbak Devin endorse gitu kan atau nge-review, produknya produk si jilbab olahraga ini, mungkin saat itu tidak ada orang yang membeli produk itu, mungkin ya. Lah, "Wah Mbak Dayang berarti boncos dong saya kalau kayak gitu, saya udah ini nggak ada ini." Tunggu dulu, yang namanya ketika produk itu, apa namanya, video itu dibikin, Bapak tidur, Bapak jalan-jalan ke Eropa, Bapak lagi nganterin anak ke sekolah, itu video jalan terus tuh, dia exist di situ gitu loh. Dan itu menjadi pasif aset yang selalu berjalan untuk kita gitu loh istilahnya. Akun kita yang dimana di dalamnya itu ada konten-konten kita, ada review-review endorse orang lain, mungkin saat ini teman-temannya Mbak Devin nggak ada yang butuh kerudung olahraga. Tapi once sahabatnya Mbak Devin yang tadi yang Ajeng itu bilang, Dev, gue udah mulai mau olahraga lagi nih. Kemarin lu gue lihat itu yang review ini ya, kerudung olahraga ya, bagus nggak menurut lo?" Gitu. Nah bayangkan dan produk Bapak produknya si kerudung olahraga ini misalnya amazing gitu kan. Si Devin bilang, "Ih bagus tahu, murah lagi," gitu kan. Mau dong iniannya, mau dong linknya." Kan biasanya gitu ya kita sama teman-teman, "Mau dong link Shopee-nya, mau dong link Tokped-nya," gitu kan. Nah, tapi itu mungkin terjadi setelah 1 minggu, mungkin itu terjadi setelah 3 bulan, who knows gitu istilahnya. Karena kita tidak bisa mengontrol supply dan demand orang lain. Yang bisa kita tingkatkan adalah chance atau probability barang tersebut terekspos ke banyak orang.
Seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya ini produk itu Bapak endorse ke Nano, terus yang kayak ini mah dikit banget gitu. Iniannya nggak ada nih trafficnya, followernya nambah dikit dan bla bla bla. Oke, iya iya, memang sometimes seperti itu. Tapi kita tidak bisa memungkinkan itu Bapak endorse 10 Nano, itu video Bapak re-upload ulang, bisa dijadikan iklan, bisa dijadikan brosur, bisa di-remake lagi jadi aset iklan ataupun konten. Nah, itu udah merupakan sebuah physical evidence yang sangat kuat gitu loh untuk brand Bapak berjualan ke depannya, seperti itu. So, mindset yang pengen saya pengen suggest gitulah ke teman-teman yang ada di sini gitu kan, ketika nge-endorse baik itu ke Nano, ke Mikro, ke Mega. Karena saya juga kemarin baru meeting sama salah seorang florist yang ngurusin artis-artis di Indonesia gitu kan. Dia bilang, "Mbak Dayang, aku nih ya kemarin tahun 2012 katanya, dia nge-endorse ke Pevita waktu yang kayak waktu endorse-endorse belum rame katanya. Sekali di foto sama si Ono gitu ya, si Pevita, itu membludaknya luar biasa gitu katanya. Cuman sekarang saya nge-endorse ke Ayu Ting Ting, Mbak, bayangin Ayu Ting Ting katanya. Itu tuh yang ini nggak ada gitu, malah cabe-cabean yang ke saya katanya. Nah, terus saya bilang, "Lah kan beda ya, audiensnya Ayu Ting Ting sama audiensnya Pevita tuh pertama berbeda. Kedua, yang jualan bunga dan menggunakan strategi yang sama itu juga tidak si Mbaknya itu doang gitu loh, udah rame gitu loh. Tapi kalau masih dibandingkan head to head, Mbaknya yang pakai Ayu Ting Ting dan Pevita sama florist-florist yang kita tidak tahu siapa gitu kan. Maksudnya kredibilitasnya naikin yang mana? Naikkan yang mana? Oh, udah telat ya waktunya ya. Naikkan yang mana gitu loh, lebih gede yang mana gitu. Itu pasti jauh berbeda gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini sekarang gitu kan, saya suggest adalah minta pertanggungjawaban dari angka-angka yang ada, yang bisa di-deliver oleh si influencer ataupun agensinya. Yang kedua adalah balik lagi kepada konsep yang pertama. Apakah si influencer tersebut cocok dengan target market kita? Oke, kembali ke Mbak Devin. Sorry. Nggak apa-apa. Gimana Pak Arjo? Tapi mungkin Itu ini pertanyaan juga yang ketiga belum dibahas tadi, soal faktor mana yang lebih menentukan, apakah kualitas produk, massive marketing, atau customer service satisfactory rate gitu, atau ada faktor lain. Karena itu tadi belum dibahas, baru dari sisi ininya aja, Ya, ya. baru Ini dari menurut aku sisi juga pertanyaannya bagus. Aku jawab bentar ya, influencernya. Mbak. Ini bagus boleh banget nih boleh. pertanyaannya. Kalau yang untuk menentukan kalau produk sustainability itu pertama itu produk quality, Pak. Mau nggak mau customer service Bapak itu kayak jutek, judes nih segala macem, tapi kalau seandainya emang produknya masih diinginkan orang, itu tuh ya mereka ya udahlah, balik lagi lah. Cuman kan sekarang yang jualan kan nggak cuman kita doang ya. Jadi aku urutin aja ya kalau dari POV aku, dari aku belajar digital marketing dan dari ya customer brand-brand yang udah aku iniin lah istilahnya ya. Pertama itu produk quality dulu. Kalau produknya tuh zonk, terus customer service-nya luar biasa ya, ngapain gitu loh istilahnya. Yang mending aku ngedate sama customer service-nya aja. Nah, baru setelah quality-nya bagus, yang namanya human, business is about people gitu loh. Tetap aja yang namanya customer service yang orang yang berinteraksi langsung ya istilahnya, kalau di Dynamic Bus itu kan jatuhnya kan bisdevnya kita ya istilahnya, itu sangat penting gitu loh istilahnya. Bagaimana mereka ngobrol dengan calon klien, bagaimana mereka menanggapi admin sosial media Bapak itu tuh sangat penting gitu. Itu jangan kaleng-kaleng gitu istilahnya. Baru setelah itu nomor satu produk quality, nomor dua itu adalah customer service, baru yang ketiga itu adalah massive marketing kalau dari choices yang Bapak punya ya. Tapi kalau seandainya saya mau suggest nih ke Bapak nih, kalau produk udah bagus, customer service-nya udah bagus, jangan lupa tuh bukan massive marketingnya Pak, tapi continue marketing strategy sustainability, konsisten marketing gitu loh istilahnya. Konsisten marketing strategy implementation. Karena gini Pak Arjo dan teman-teman yang hadir sini, aku yakin semua orang setuju ya. But if you guys don't agree, please, we can talk about it. Banyak orang-orang yang udah misalnya nih, dia udah ngiklan 500.000, terus dia expect besok saya harus dapat 5 juta. Ada orang-orang yang habis ngendorse sama siapa gitu kan contohnya gitu kan. Oh, dan dia expect-nya langsung return rate-nya tuh langsung saat itu juga gitu. Ada juga yang orang yang
apa namanya, habis ngiklan gitu, contohnya kayak Dynamic Bus kemarin kan kita juga ngiklan tuh di DNVB gitu kan. Alhamdulillah banyak yang masuk gitu kan. Dan setelah itu dia expect itu akan berjalan terus, itu tidak bisa. Jadi emang kita butuh yang namanya marketing plan teman-teman semuanya. Jadi kayak 3 bulan kalau di Dynamic kan kita biasanya bentuk 3 bulan plan. Jadi itu setiap 3 bulan itu ada diskon apa, ada aktivasi apa, ada iklan apa, itu harus selalu continue Pak. Jadi kalau masif marketing itu kan Kak saya bayangin masif itu kan yang kayak semua channel aktif, Instagram, TikTok, bla 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 aktif, habis itu zonk, habis itu hilang, habis itu selesai gitu kan istilahnya. Nah menurut saya itu kurang sustainable Pak. Tapi alangkah baiknya itu ada sistemnya yang continuity gitu. Saya sharing nih ke Pak Arjo ya. Waktu itu Dynamic itu pernah mengaktifasi 13 channel Pak Arjo. Jadi saya pengen ngomset banget nih ngejar target akhir tahun. 13 funnel tuh saya aktifin. Email marketing, website, bla 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 bla. Nah, tapi at the end of the day, orang itu kita bisa pelajari dari ya what has been successful in our business kan. Yang kayak ternyata yang aktif di Dynamic itu adalah canvassing, sosial media, iklan, personal branding saya gitu. Lah, kenapa nih kita ngaktifin hahihu hehe gitu kan istilahnya padahal mungkin Dynamic itu kan timnya belum terlalu yang kayak masif juga ya teman-teman ya. Ya kita punya resources cuma segini gitu. Ya kita lakukan apa yang what we do best gitu. Instead of like stress mikirin apa kelemahan kita, ya kenapa kita tidak double down dengan apa yang sudah menjadi kekuatan kita gitu. So, suggestion dari saya untuk produk sustainability gitu kan, laku sepanjang masa dengan biaya semurah mungkin, yaitu emang harus ada produk quality-nya harus tetap dijaga. Karena at the end of the day, people don't buy your customer service, people don't buy your marketing strategy, people buy your solving problem. Karena kan at the end of the day, ya kenapa orang mau bayar kita ya? Karena kita adalah bagian dari solusi mereka. Mereka punya masalah nih, kita offer solusi kita ke mereka. Kayak yang tadi saya bilang ke tim saya, "Kamu jangan jualan sama orang yang nggak butuh influencer marketing. Mau nangis darah, mau meeting, jungkir balik, orangnya nggak butuh influencer marketing, nggak akan dibeli." Cuman kalau kita ketemu sama orang haus banget, kita nggak usah jualan yang aneh-aneh, kasih aja air putih dibeli segentong sama mereka gitu loh. Karena emang udah ada supply and demand gitu. So again, marketing strategy there are a lot of it. I believe there are a lot of it. Tapi again kita sebagai pebisnis jangan lupa balik lagi kepada produk quality kita. Karena again saya percaya dari saya belajar dari pertama kali saya belajar marketing and I've been a fan of Seth Godin. Dia selalu bilang, the best marketing strategy is actually the best product. So when your product is the best, mau kita sembunyi di kolong kayak nasi putih cuman telur ceplok akuang aja itu sampai seviral itu ya karena emang selain dipromosikan pas dipromosikan influencer emang rasanya enak. Ya teman-teman ya. Semoga itu menjawab. Kembali lagi ke Mbak Devin. Pertanyaannya bagus-bagus sama Pak Arjo. Mungkin kita bisa ngobrol nanti Terima di kasih. Instagram ya. Ya, terima kasih, Bu. Follow Instagram Pak Arjo. Thank you. Mungkin memang apa ya, kalau marketingnya udah jor-joran gitu, tapi kalau misalnya produknya juga kurang kayak gitu, orang gimana mau balik lagi ya? Kayak percuma dong strategi marketingnya. Buat apa udah di sounding terus tiba-tiba ternyata produknya not that good, pasti mereka juga mikir 2 kali untuk pesan-pesan lagi. Tapi mungkin ini juga nyambung nih dari pertanyaan Pak Ranza tadi kalau udah jelasin tentang micro influencer atau yang nano influencer atau yang mega influencer. Nah, kalau dari bagusan kita pakai quantity dari banyaknya influencer atau mending satu aja tapi yang memang tepat sasaran sesuai dengan produk kita kayak gitu kan. Misalnya kayak kita punya kecantikan tuh terus habis itu Tasya Farasya kan pasti udah wah udah mahal banget dan dia tapi kalau apakah mending kita pakai kalau misalnya baru untuk yang UMKM gitu pakai yang kecil-kecil aja tapi banyak. Mendingan mana nih berarti? Sorry. Nah kalau dari sebenarnya gini Mbak, bukannya aku nggak mau jawab or whatever ya, pengen main aman. Tapi percayalah di marketing itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada hanyalah yang efektif dan tidak dilakukan. Kebayang ya? Jadi tuh nggak ada yang mau pakai Tasya Farasya, mau pakai yang nano dulu. Ya sebenarnya dua-duanya objektifnya apa? Distribusi konten kan sebenarnya gitu. Nah balik lagi nih, kita ini tadi Mas Ranza,
kita mikir lagi, ini produk harganya let's say ya, harganya pencuci muka orang jual 100.000, misalnya kita jual cuma 50.000 gitu. Jual 50.000, orang-orang jual 100.000. Terus otomatis kita langsung ngeh kan, ini produk akan marketnya adalah orang middle low. Ya toh, orang yang kalau mungkin orang yang biasanya beli facial wash yang harga 300.000, waduh, kok ada facial wash harga cuma segini, orang jadi takut kan istilahnya. Tapi kalau marketnya yang biasanya beli facial washnya itu 70.000, nemu facial wash harga 50.000, girang mereka. Langsung disabet kalau bisa dibeli semuanya, dijual lagi ke temennya, ya nggak? So, it actually depends on our target market gitu loh. Nah, Tasya Farasya ini nih kalau aku nggak salah ya, kita tuh bisa minta tuh dari red card-nya dia bisa jelasin, dia tuh sebenarnya udah pernah endorse seperti apa, target marketnya seperti apa, usianya seberapa. Karena kita nggak bisa, most unlikely banget, jarang banget ya kita dapat target market yang umurnya 25 tahun ke bawah berani beli produk harganya 500.000 ke atas. Most unlikely biasanya, jarang. Tapi kalau seandainya produk kita ini di atas 200.000 gitu kan, terus target marketnya itu umur 28 tahun ke atas, ya mereka udah punya duit semua, Mbak. Mereka udah cari duit semua. Nah, anak umur 25 tahun baru lulus kuliah, kerja aja belum kayaknya. Ya gimana mereka mau beli gitu loh istilahnya. So, lihat lagi ini Tasya Farasya, apakah dia itu cocok dengan target marketnya kita? Oh, karena kan Tasya Farasya dia selalu pakai barang-barangnya expensive gitu kan istilahnya, terus yang kayak rumahnya aja kayak gitu kan. Terus dibilang kan, loh Mbak Dayang, kan Tasya Farasya juga ditonton sama kayak Cibi-Cibi Maruko-chan yang maksudnya yang middle low juga Mbak gitu. Ya boleh, tapi kamu gimana? Ada nggak budgetnya untuk bayar Tasya Farasya gitu kan istilahnya. Karena aku nggak bisa bilang Mbak, oh kalau pakai Tasya Farasya bayar 120 juta satu reels itu pasti balik modal. Ya nggak ada yang tahu gitu loh Mbak. Nggak ada yang berani jamin juga gitu loh istilahnya. Karena tergantung seasonnya, banyak sekali faktornya gitu loh. Promosionalnya, produknya, target marketnya, gimana itu lagi suasana apa, apakah lagi festive season. Kan nggak mungkin kita jualan misalnya orang lagi puasa terus kita jualan endorse Tasya Farasya makeup untuk Chinese New Year gitu contohnya, kan nggak cocok gitu loh istilahnya. Banyak sekali faktor-faktornya. Jadi kalau saya bilang pertama, cek dulu sebenarnya target market kitanya, bukan target market influencernya. Kitanya ini mau jualannya ke siapa? Ya, kalau jualannya itu ke anak-anak SMP, ya kenapa nggak hire micro influencer yang SMP gitu loh, yang teman-temannya ya wes anak SMP gitu. Hai guys, aku jualan obat jerawat khusus anak remaja umur 18 tahun ke bawah, let's say gitu kan. Ini bagus banget, aku udah make nih, lihat buktinya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada physical evidence-nya. Yang which is harganya nggak semahal Tasya Farasya 120 juta. Semahal-mahalnya micro influencer itu paling 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu udah mahal banget itu untuk micro influencer. Dan biasanya emang teman-temannya ya se-hype-hype itu gitu. Nah, jadi balik lagi, pertama cek target marketnya kita. Baru yang kedua, cek target marketnya si KOL. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah lakukan A/B testing. Nah, ini nih, apa sih A/B testing? Mungkin udah familiar ya teman-teman ya. A/B testing itu kita harus ngetes. Yang mana sih yang works, yang mana yang enggak gitu loh. Bahkan setingkat Facebook sekalipun dia melakukan yang namanya periklanan yang menyarankan kita untuk A/B testing. A/B testing itu kita membandingkan antara data satu, antara aset iklan satu dan aset iklan lainnya. Dan kita tes nih selama 3 hari nih, mana sih yang paling bagus gitu loh istilahnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya budgetnya itu misalnya nih ya, Mbak Dayang aku ada budget iklan misalnya 10 juta gitu ya. Nah itu bisa dibagi gitu loh. Oh satu mungkin ke Dynamic Buzz, oh satunya mau aku endorse sendiri, oh aku satunya mau tak iklanin sendiri, dan lihat gitu loh. Yang mana sih yang dari sini tuh yang return on investment-nya itu kecil ya, dengan cara yang tadi itu, ngitung cost per view-nya berapa, ngitung ya pasti berapa orang yang beli dari situ. Makanya sekarang kalau kita teman-teman tahu yang kode affiliate dan segala macam itu gunanya apa ya? Untuk mengukur efektif atau tidaknya si strategi tersebut. Karena again, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah di marketing. Adanya itu yang dieksekusi, sorry ini aku perbaiki, adanya itu adalah yang ada di marketing itu adalah tidak ada yang benar dan salah, yang ada hanya yang dieksekusi dan tidak dieksekusi. Kalau seandainya dieksekusi, kita bisa lihat nih,
angka-angkanya, bisa kita bandingin. Tapi kalau nggak dieksekusi, akhirnya orangnya komplain, oh alah apaan tuh influencer marketing, alah apaan tuh konten marketing. Ya ngeluh doang, mindsetnya udah kena. Susah buat berkembangnya. Ya teman-teman lihat aja gimana Scarlett bagi-bagi 50.000 produk. Bahkan mungkin sampai 1 juta produk ke orang-orang random. Di awal-awal Scarlett lotion. Siapa yang dapat? Mbak dapat nggak? Iya, Aku iya, tuh betul, orang betul. susah Aku, berantah. betul, 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 betul. Dapat produk lotion hand body Scarlett. Dan by the way, Dynamic juga ngerjain 10.000 La Fonte. Kita sebarin seluruh Indonesia. Kalau teman-teman tahu, La Fonte itu ada 2 size. Jadi ada yang ukuran C10 sama C11. Jadi mereka tuh pabriknya ngeluarin ukuran baru. Jadi dia ngasih ke kita 10.000 La Fonte, Mbak. Bayangin 10.000 La Fonte ke Dynamic. Kita distribusikan ke seluruh Indonesia. That's how crazy big brand is. Loh, tapi Mbak Dayang, aku tuh nggak punya uang buat 10.000 produk tak bagi-bagiin tuh piye gitu kan. Nah, jangan takut. Makanya itu harus step by step dulu. Kita lihat dulu nih kapasitas diri kita. Oh Mbak, aku nih punya budget 500.000 aja Mbak buat marketing sebulannya. Nah yang parah tuh apa coba Mbak Devin? Udahlah hobinya ngomel, nggak tahu budget marketingnya berapa. Ya nggak ngelakuin apa-apa dan cuma bisa komplain gitu loh. Itu tuh bahaya tuh teman-teman. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya benar-benar diukur karena digital marketing itu about data gitu loh. Aku nggak Dayang aja bisa salah, Dynamic aja bisa salah. Yang benar itu adalah yang dieksekusi atau tidak. Dia bisa ngasih garansi, wah hebat. Kalau dia bisa ngasih garansi berarti dia udah pengalamannya, jam terbangnya berarti udah tinggi gitu kan. Oh guaranteed reach segini, wah jago tuh berarti itu. Nah tapi kalau seandainya ini tuh bisa lihat nggak track recordnya kayak gimana gitu. Yang apa yang aku katakan adalah lihat ini ya kita. Dan teman-teman juga pasti tahu kan, kalau seandainya emang nggak ada budget nih teman-teman mau endorse influencer, banyak loh micro influencer nih ya yang followernya masih 20.000, 30.000. Ini aku sebagai agency ini dengan senang hati ngomong ke teman-teman ya, nggak usah pakai jasanya Demic nih kayak gimana gitu kan. Cuman ini buat teman-teman iCommunity lah. Kalau tidak punya uang, ya yang kita punya apa? Waktu kan. Ya approach sendiri gitu loh orangnya gitu. Terus bilang, "Oh, saya nih nggak ada budget, Mbak, buat ngendorse," gitu kan. "Boleh ndak saya bayar pakai produk aja," gitu istilahnya gitu kan. Ya yang diinvest kan waktu ya. Kalau pakai Dynamic kan tinggal ongkang-ongkang kaki aja, mana report, oke ini approve, ini nggak approve," kan kayak gitu ya kalau sama Dynamic kan istilahnya. Nah kalau seandainya teman-teman masih memulai, masih baru, masih ragu-ragu, tes. Maksudnya invest waktu sedikit, invest ke timnya sedikit gitu, cek gitu. Dan jangan 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 apa ya, jangan negative vibes dulu, cek dulu angkanya gitu. Oh ini oke, ini nggak oke gitu. Karena susah teman-teman. Komunikasi, marketing itu komunikasi, influencer marketing itu it's all about communication gitu. Dan pasti aja ya namanya komunikasi ya. Mungkin ada yang suka dengan gaya bicaraku yang seperti ini gitu. Ada mungkin yang kayak, apaan sih Mbak Dayang gitu. Ada yang kayak, wah bener juga ya gitu. We cannot please everybody. Ya, but what is the most important thing adalah branding. Oh, produknya atau jasanya Bapak Ibu tuh kayak gini loh. Nanti seiring berjalannya waktu yang seperti aku bilang tadi, the most valuable asset for a brand itu adalah waktu. Orang yang konsisten itu tuh susah dikalahkan, Mbak. Dia mau ada di titik paling bawah, tapi dia konsisten, dia akan melengking lagi ke atas gitu. So that's actually the mentality of entrepreneurship yang harus kita punya kalau menurut aku ya. Karena I've been through hell and come back rise and go to hell again and go back again, you know. It's normal gitu istilahnya. So ini kemana-mana ya jadi ngomongnya kayak community. But ya itu sih kira-kira semoga menjawab ya Mbak Devin ya. Sangat menjawab ya. Memang nggak ada pakem untuk strategi marketing, apalagi seperti yang kita lihat ya, media sosial sekarang tuh juga berubah-ubahnya sangat cepat. Kalau dulu mungkin sebelum ada media sosial, belum ada internet, masih bisa tuh kayak bagi brosur, terus pakai videotron kayak gitu dilihat orang, oke masih sedikit. Tapi kalau sudah ngomongin soal internet, ngomongin soal media sosial yang berubahnya bisa cepet, TikTok aja kayak misalnya kalau dulu pokoknya pakai sound viral pasti udah langsung viral. Sekarang kalau nggak upload tiap hari susah juga. Gitu, memang betul budaya yang ini nggak ada yang benar-benar pakem soal strategi marketing. Jadi memang harus ada budget tersendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi kalau misalnya memang
kita jualan, nggak hanya sekedar jualan, tapi juga harus mikirin gimana brandingnya, gimana untuk ningkatin awareness-nya, gimana untuk strategi marketingnya, gimana untuk ningkatin sales-nya dan lain sebagainya. Karena yang jualan bukan cuma bapak ibu aja gitu. Oke. Ini tiba-tiba udah jam 9:04 ini apakah iCommunity level up harus 10 jam ini? Tapi masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Aduh, ditanya lewat ini aja boleh nggak Mbak? Ditanya lewat nanti aku screenshot iniannya, nanti aku jawab di Instagram aku gitu. Oh, boleh Nanti gitu ya? aku jawab secara kompleks secara detail di Instagram aku. Boleh. Jadi nanti bisa cek di Instagramnya Budayaning @dayaning @Dayang Melati. Melati. Dayang, sorry, Dayaning siapa nih? Dayang Melati, sorry. Nanti bisa di Dynamic Boss juga untuk pertanyaan dari Pak Izan sama Pak Arjo selanjutnya ya. Kayak tiba-tiba keinget nih warung, tapi mungkin boleh deh. Tiba-tiba keinget gimana kalau misalnya nggak pernah endorse, tapi tiba-tiba kita nulis Raffi Ahmad pernah makan di sini. Itu boleh nggak kayak gitu? Nanti bisa dicek di situ ya Bapak Ibu, karena Ya, ini ya, sudah jam ya. 9:06 Bapak Ibu. Masya Allah ini, ya Terima ampun. kasih antusiasnya. Pertanyaannya terus banyak dan memang Budayang ini sangat keren banget, menjelaskannya sangat Amin, detail. amin. Jadi kita juga asik gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanya di sana gitu. Nah, sebelum menutup nih Ibu, saya boleh dikasih closing statement selagi saya mau share lagi kelanjutan tentang iCommunity gitu ya. Ya. Boleh ya? Oke. Jadi kalau udah Budayang yang ngobrol nih, saya yang mau gantian untuk sharing tentang iCommunity biar Bapak Ibu nggak lupa tentang iCommunity. Nah, jadi gimana nih Bapak Ibu, usahanya lancar akhir-akhir ini udah dapet insight banyak dari Budayang kayak gimana? Tapi Bapak Ibu mungkin masih merasa kalau networknya masih kurang, untuk partnernya masih kurang. Nah, kalau Bapak Ibu merasa nggak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, nggak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional lain tuh gimana sih awalnya, terus kayak bingung juga cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu merasa khawatir meskipun, wah Mbak Devin padahal saya tuh sudah ikut bazar, event apa, ini juga udah, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba nih cara yang satu ini, yaitu bergabung bersama kami, iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, valuable community, ada akses networking, ada akses learning, terus juga ada akses contributing, terus yang kedua adalah quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan benefit yang ketiga adalah low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada 7 program iCommunity yang akan membantu Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak pengen jadi iCommunity atau komunitas yang sebagai kungku-kungku aja terus udah gitu ya. Kita pengen jadi platform komunitas yang firm. Oleh karena itu kita punya banyak banget program. Contohnya kayak ini, malam ini setiap Kamis jam 19.30 ada iCommunity Level Up Club untuk meningkatkan skill Bapak Ibu. Terus ada iCommunity Live Talks, itu kayak promo-promo gitu ya untuk usaha Bapak Ibu bisa di sana. Terus ada IBM iCommunity Business Matching. Terus ada iCommunity Business Matching-nya ini adalah sebuah kayak forum ngobrol bareng pebisnis dan profesional, tapi memang cuman sedikit, 10-15 orang aja kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat fotonya kok cuman dikit, memang cuman dikit, itu goals kita karena biar ngobrolnya itu lebih dekat gitu ya. Nah, untuk jadwalnya nih bisa dilihat di websitenya iCommunity di www.icommunity.id. Ini ada versi online-nya, terus ada juga versi offline-nya. Nah, untuk yang paling dekat ini ada IBM-nya Pak Suwandi Rusni nih di Kedai Mimpi Terwujud, Jalan Komplek Ruko Green Garden Blok Z2 Jalan Panjang nomor 28 lantai 1 Kedoya Utara, Kecamatan
Kebonjeruk, Jakarta. Jadi Bapak Ibu kalau yang free nih besok ya, 12 Juli 2024, langsung aja ke sana, nanti daftar dulu ke IBM-nya Pak Suwandi Rusni, nanti bisa ngobrol bareng pebisnis lainnya kayak gitu. Nah, semua jadwalnya ada di mana nih? Aduh, ini saya ketinggalan jadwalnya di mana ya, cari taunya. Bapak Ibu udah follow belum Instagramnya kami, iCommunity Official. Jadi semua informasi tentang jadwal iCommunity, apa yang kita lakukan, apa next yang akan kita lakukan, semua ada di Instagramnya iCommunity Official. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Budayang. Boleh nih Bu ya, Ya, dikasih closing statement atas ngobrol kita pada malam hari ini. well, I think untuk menyimpulkan apa namanya gagal total influencer, worth it nggak sih pakai influencer, adalah kembali lagi kepada fundamental bisnis kita. Pertama, kembali kepada fundamental bisnis, yang kedua mengetahui target dan tujuan dari bisnis kita, lalu yang ketiga menentukan variabel-variabel yang benar-benar cocok dengan kemampuan kita, baik itu influencer marketing, iklan, konten marketing, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir setelah menentukan target kita, mengetahui fundamental bisnis kita, yang terakhir yang paling penting adalah tetap bergerak, jangan menyerah. Karena keberkahan, keberhasilan itu tidak terjadi ketika kita berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, tapi ketika kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam bergerak dan terus maju dari apapun hasil yang kita lakukan. Gitu aja sih Mbak, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Jangan berhenti bergerak. Kalau misalnya gagal, ya namanya juga kehidupan Bapak Ibu, ada naik turunnya. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Dayaning, Dynamic Buzz. Mungkin sebelum itu kita boleh foto bersama ya, meskipun Dulu online. ya. Bapak Ibu boleh nyalain kameranya gitu ya. Meskipun online kita tetap foto bersama gitu. Oke. Oke. Bu Ramayanti, terima kasih dari awal sampai akhir ya nih. Thank you. Oke, boleh foto bersama 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, thank you. Bilang makasih dong sama Bu Oke, Dayang. thank you, Bu.